Pemirsa, apakah ini merupakan sinyal perdamaian atau justru taktik Israel untuk memperkuat posisi tawarnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Timur Tengah, Faisal Assegaf. Assalamualaikum, selamat sore Bang Faisal. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Bang Faisal, ini gimana ketika Anda melihat apa yang ditawarkan Netanyahu yang sepertinya mustahil untuk Hamas wujudkan, melucuti persenjataan Hamas, kemudian tetap pasukan militer Israel berada di jalur Gaza. Ini kan bertolak belakang dengan Hamas. Ya jelas itu tidak akan dikabulkan oleh Hamas, sama seperti permintaan Hamas syarat gencatan senjata lah pasukan mundur, semua pasukan Israel mundur, itu tidak akan diterima juga oleh Israel. Cuma yang ingin saya tekankan adalah bahwa gencatan senjata itu kalaupun nanti terwujud itu akan hambar rasanya kalau tidak ada keadilan bagi bangsa Palestina. Keadilan di sini adalah bahwa Israel sebagai pelaku genosida itu sudah diakui oleh dunia, oleh ICJ, Mahkamah Internasional, atau ICC, Mahkamah Pidana Internasional. Itu harusnya para pemimpin negara Arab dan Muslim harus mulai menginisiasi menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Kemudian juga para pemimpin negara Arab dan Muslim harus mulai mengkampanyekan bagaimana untuk menangkap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memang sudah sesuai surat perintah penangkapan itu sebagai tersangka penjahat perang di Gaza. Nah itu sebenarnya yang karena ini agresi ini kan bukan pertama, ini perang Gaza yang kelima dan sekarang yang paling lama dan berlebihan, bahkan tindakan para elit politik maupun tentara Israel itu boleh dibilang sudah seperti psikopat. Saya lupa Menteri Pertahanan Israel Katz hari ini atau kemarin itu mengunggah foto Bait Hanun yang sudah rata dengan tanah. Dan seolah-olah bangga. Seolah-olah bangga apa yang sudah dilakukan. Padahal kan itu yang mereka lakukan genosida. Betul. Mereka menghancurkan fasilitas sipil ini sebenarnya. Dan kalau kita lihat apakah gencatan senjata itu hal baik? Kalau saya berpikir malah begini. Dengan perang yang sudah berlangsung 21 bulan, saya kira ini adalah perang panjang yang sebenarnya perang yang baik. Perang yang baik dalam arti bangsa Palestina ingin membuktikan kepada dunia mereka tidak habis. Mereka punya harga diri, mereka punya martabat, bisa melawan. Yang kedua, perang ini membuat dunia akhirnya perhatian ke soal Palestina. Kan sebelum terjadi perang Gaza awal Oktober 2023 kan masyarakat dunia lebih perhatian pada pemulihan setelah pandemi Covid. Tidak ada yang berbicara tentang bagaimana nasib rakyat Palestina di Gaza ataupun tepi barat. Padahal Gaza sudah diblokade Israel sejak Juni 2007. Operasi keamanan di tepi barat berlangsung tiap hari. Dan sekarang ketika perang di Gaza, operasi itu meningkat. Yang ketiga, perang semakin lama itu semakin memperkuat bukti, menambah bukti bahwa Amerika dengan Israel itu menerapkan standar ganda, artinya hanya Amerika dengan Israel ataupun sekutunya atau negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan yang boleh melanggar hukum internasional, yang boleh melanggar prinsip piagam PBB, yang boleh melanggar hak asasi tanpa dikenai sanksi. Ini kan terbukti. Sedangkan Hamas yang berjuang untuk tanah airnya, Hamas yang berjuang untuk mengusir penjajah dicap teroris. Kan itu standar gandanya seperti itu. Nah sebaliknya di pihak Israel, terutama Netanyahu juga perlu perang panjang ini. Karena dia untuk mempertahankan karir politiknya sebagai Perdana Menteri. Karena kalau perang berhenti, sudah tidak dipercaya di dalam negerinya. Di dalam negeri udah nggak dipercaya. Terakhir itu, saya lupa terakhir kalau tidak salah 16% apa berapa persen itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Netanyahu dalam memimpin Israel. Karena perang semakin lama ini juga membuat Israel terdesak secara ekonomi, secara politik. Terus juga di dunia internasional warga Israel juga sudah dibenci di mana-mana. Sudah banyak yang membenci warga Israel walaupun mereka belum tentu juga sebagai tentara yang terlibat di Gaza. Tapi kita lihat udah mulai muncul kebencian itu. Ya, ketika kita kembali ke gencatan senjata, apa syarat yang diajukan oleh Benyamin Netanyahu ini menjadi akal-akalan supaya ketika misalnya Hamas meluncurkan senjatanya, dia bisa merelokasi warga Gaza sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Netanyahu dan Donald Trump tentang proses atau rencana relokasi ini? Ya itu yang akhirnya tujuan akhirnya itu. Tapi kan itu syarat yang tidak logis. Bagaimana mungkin kelompok pejuang orang asli Gaza, orang asli Palestina tiba-tiba disuruh melucuti senjatanya, disuruh istilahnya tidak boleh ada lagi milisi di sana, kan itu salah satu permintaan lainnya Netanyahu. Jadi itu alasan tidak logis untuk diterima oleh Hamas ataupun pejuang lainnya. Jadi kemungkinan gencatan senjata tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Perang bisa berlangsung sampai 2 tahun, kan 3 bulan lagi nih 2 tahun. Dan yang ingin saya tekankan adalah gini, gencatan senjata itu
bisa dibilang bukan sebuah gencatan senjata yang bagus dalam arti ini. Orang ketika sudah gencatan senjata orang akan lupa isu Gaza. Padahal Gaza dan tepi barat itu masih ada dalam penjajahan Israel. Jadi gencatan senjata bisa jadi bukan sesuatu yang bagus dalam arti ya itu tadi orang bakal lupa. Kan sebelum perang tidak ada orang demo besar-besaran di Eropa, tidak ada demo besar-besaran termasuk di Amerika, tidak ada demo besar-besaran bagaimana menyuarakan nasib bangsa Palestina yang masih ditindas oleh penjajah Israel. Baik, ini melihat eskalasi gempuran Israel yang semakin meningkat di tengah perundingan gencatan senjata antara perwakilan Israel dan Hamas di Qatar. Anda melihatnya seperti apa? Ya ini makin menunjukkan bahwa Israel itu arogan, Israel itu pongah. Karena itu tadi tidak ada satupun dunia bahkan PBB representasinya Dewan Keamanan tidak bisa memberikan sanksi politik, ekonomi atau militer. Kita tahu ketika Rusia melakukan invasi tahun 2022, 24 Februari 2022 melakukan invasi Ukraina. Itu kan langsung Amerika, Eropa menerapkan sanksi politik, ekonomi, bahkan olahraga. Betul. Dicoret dari kualifikasi Piala Dunia. Nah, harusnya itu dilakukan harusnya juga. itu pun dilakukan juga. Nah, makanya kelihatan standar gandanya. Israel akan semakin pongah ya kalau memang mereka tidak bisa dikenai sanksi. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina tuh bukan sekedar rekonstruksi kalau sudah gencatan senjata, tapi bagaimana mereka diberikan keadilan. Itu tadi bentuknya sanksi politik dan ekonomi terhadap negara Israel, terus sanksi diadili sebagai penjahat perang untuk Netanyahu dan Yoav Galan ataupun perwira militer lainnya. Ya, ini kan Netanyahu juga mengatakan ya, kalau kesepakatan tidak tercapai, maka perang akan berlanjut. Menurut Anda apa jalan tengahnya? Saya kira tidak ada jalan tengah. Pilihannya cuma dua. Bagi Hamas, perang ini ya tadi seperti saya bilang, ini adalah semacam PR. PR dalam agar arti dunia memperhatikan. Agar dunia perhatian. Ya. Karena sebelum ada perang nggak ada yang berbicara tentang Gaza, tidak ada yang berbicara tentang nasib bangsa Palestina, bahkan tidak ada yang bicara tentang bagaimana mencabut blokade Gaza. Jadi ini perang ini semacam kampanye, semacam PR agar dunia lihat lagi fokus ke masalah Gaza, tidak lagi fokus tidak sekedar fokus terhadap pemulihan pemulihan pasca pandemi Covid 2019. Ya bagi Netanyahu ya itu perang itu juga sebuah keuntungan karena dia tidak akan disibukkan oleh kasus hukum karena dia masih dimintai tanggung jawab. Ada 4 kasus hukum plus 2 kasus suap yang melibatkan staf pribadinya, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Faisal Assegaf. Kita masih akan menunggu reaksi dari negara-negara internasional ya terhadap isu ini. Terima kasih sekali lagi